Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Wahyu pasal ketiga. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya dari pasal 1 sampai dengan pasal ketiga. Boleh dikatakan satu unit. Satu unit ini juga termasuk yaitu pengenalan akan kata pengantar yang di awal. Ayat 1 pasal 4 ayat 1, di situ dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh karenanya. Yohanes tidak memperkenalkan dirinya sendiri. Siapa kita itu tidak penting. Yang terpenting yaitu pada saat itu, waktu. Di zaman Raja Niko, di zaman jajahan pemerintah Roma, raja yang sangat sadis, kemudian sampai 60 tahun kemudiannya, sampai 100 tahun kemudian, bahkan sampai 115 waktunya kitab Wahyu diselesaikan. Pada gereja masa itu, yaitu merupakan satu petunjuk, yaitu suatu wahyu yang dia lihat sekarang dan yang akan datang, semuanya dikatakan, yaitu 7 jemaat, 7 gereja. Mengapa? Karena 7 adalah angka Allah, yaitu gereja yang milik Allah. Dikatakan pada 7 jemaat ini di Asia, merupakan satu lingkaran di Asia. Jadi Yohanes melihat penglihatan ini dan terutama sekali menulis kepada ketujuh jemaat ini atau seluruh gereja ini. Dia tidak memperkenalkan dirinya sendiri, bahwa dia sendiri itu pun akan berlalu dan tidak penting. Yang terpenting ada Allah, ada Kristus. Ada Kristus baru ada kita. Dia menghadapi penganiayaan pemerintah Roma terhadap gerejanya. Dia berbicara kepada semua orang Kristen di zaman Roma, mulai dari Raja Niko. Satu jajahan yang sangat sadis sekali. Pemerintahannya dalam segala bidang, apalagi terhadap satu ajaran atau agama. Sesungguhnya Yahudi ada ajaran agama mereka sendiri, dan Kristen punya ajaran Kristen sendiri. Bahkan di dalam jajahan pemerintahan Roma, mereka pun punya ajaran agama mereka sendiri. Tetapi ia harus menjadi satu. Seluruh pemerintah dalam jajahan pemerintah Roma, semuanya di dalam jajahannya mereka harus menyembah kepada Kaisar Roma.
Raja Roma. Yaitu satu sistem. Semua orang harus mereka harus menyembah kepada Kaisar Roma agar raja ini dianggap sebagai Allah, dialahkan. Bahkan mereka mempunyai bait kuil sendiri dan berhala sendiri. Di dalam kuil-kuil itu ada berhala raja sendiri, ada patung raja, dan semua rakyat harus menyembah dia sebagai Allah. Sesungguhnya dalam pemerintahannya dia ingin semua orang dalam satu sistem keagamaannya. Semua orang harus masuk dan menyembah Kaisar Roma sebagai Allah. Aliran agama lain kita tidak terangkan, tetapi bagi ajaran Kristen satu besar sekali masalah. Pemerintah mengadakan keputusan demikian, dan dalam aliran ajaran agama kita tidak boleh menyembah Allah lain. Selain aku tidak ada Allah lain. Di 10 perintah Tuhan dalam ajaran Kristen tidak boleh menyembah Allah lain, karena hanya Yesus Allah yang benar. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang benar. Di sini mengenalkan Yesus Kristus bagaimana? Orang Kristen menghadapi penganiayaan dan jajahan pemerintahan Roma. Dalam keadaan demikian, pemerintah Roma sangat berkuasa. Dalam keadaan demikian, bagaimana dengan orang Kristiani? Dia berbicara kepada gereja di masa itu. Bahkan dikatakan masalah yang akan datang, yang akan dialami, bahkan yang telah dialami dan yang akan dialami. Yohanes mendapat pewahyuan dan berbicara kepada gereja-gereja dalam keadaan demikian, satu yang sangat sulit. Apa yang harus dilakukan oleh gerejanya, jemaat? Saya perlahan akan memperjelaskan karena keterbatasan waktu, jadi saya sampai di ayat yang ketiga. Di depan dikatakan Kristus, kemudian yang dikatakan Kristus akan datang, Kristus yang sudah ada sekarang dan yang akan datang dan selamanya. Dan juga di situ ada 7 roh dan 7 bintang. Tuhan akan memberkati kita. Dia akan melepaskan kita. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mereka dalam keadaan demikian, sesungguhnya mereka menghadapi serangan. Apakah mereka Tuhan dia punya kekuatan? Allah kita Allah yang maha kuasa. Apakah karena dia maha kuasa kita akan terhindar dari bahaya atau kesulitan? Jadi Yohanes mengatakan kita bersama Yesus
bersama dalam menghadapi penderitaan, dan dikatakan kita juga ada dalam bagian dalam kesusahan Yesus. Kemudian di situ ada penglihatan yang dikatakan tentang Kristus, yang menerangkan tentang Kristus, satu yang khusus sekali. Saya berkata demikian karena yang diterangkan ayat di pasal kedua dan ketiga 7 gereja ini sangatlah penting. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam 7 jemaat ini sangatlah penting. Bisa memuaskan keperluan mereka, dan juga jawaban bagi Kristen. Kemarin Pastor Josan telah menerangkan 4 jemaat atau gereja. Saya sangat senang sekali mendengar dan merasakan kemarin yang diterangkan oleh Pastor Johnson itu sangatlah baik sekali. Dan di pasal ketiga ini saya memberi tema sesungguhnya sama dengan ayat di pasal yang kedua, dan saya memberikan satu juga tema ketiga sama dengan pasal yang kedua. Di sini peperangan mempelai, saya sangat bersyukur sekali karena kita baru menerangkan tentang kitab agung di kebaktian di serial yang ketiga. Kita mengatakan dalam kasih kemenangan mempelai pengantin, peperangan, dan juga di situ Pastor Ruby yang memberi kesaksian, dan juga ada drama sangatlah semarak sekali di situ, di mana kuasa kegelapan menyerang mempelai Kristus. Di situ mereka memukul dan Pastor Ruby, saya terpikir oleh Pastor Ruby karena dia ada kanker di payudaranya. Ini adalah serangan kegelapan kepada mempelai kepada pengantin Kristus. Ini adalah, Tuhan berkata, ini adalah satu wahyu yang akan terjadi, dan juga yang nanti akan terjadi, yaitu gereja akan menghadapi yang di depan, peperangan terhadap 7 jemaat juga, yaitu di Masehi di antara 600-700 teman gereja menghadapi demikian, bahkan sampai 300 kemudian di 350 tahun gereja juga menghadapi serangan kalau dia tidak menyembah pemerintah Roma, Kaisar Roma, dan kalau mereka terus tidak berubah untuk percaya akan Kristus, kalau mereka terus percaya akan Kristus, mereka di satu masyarakat seperti orang luar di satu lingkungan. Mereka tidak bisa bergaul dalam lingkungan. Mereka dikucilkan oleh masyarakat. Mereka susah untuk hidup. Mereka tidak ada jaminan, bahkan tidak ada masa depan. Hidup mereka, kekayaan mereka, orang rumah mereka seluruhnya dalam bahaya, menghadapi bahaya. Kita pikir bersama,
setelah 300 masih 360 Masehi semua menghadapi demikian. Jangan dikatakan ada fasilitas yang lain. Mereka untuk kumpul bersama pun tidak boleh, mengadakan kebaktian pun tidak boleh. Bahkan mereka akan ditangkap kalau mereka percaya Yesus. Gereja dalam keadaan demikian sangat-sangatlah sulit. 7 gereja punya 7 gerejanya sendiri dan mereka punya masalah mereka sendiri, dan semua gereja dalam kelemahan. Menghadapi peperangan, perang mempelai pengantin. Bagaimana jalan peperangan ini? Hari ini Tuhan memberi kita petunjuk wahyu yang sangat profetik. Tarian yang dibawakan tentang pastor, yang menerangkan tentang pengalaman Pastor Ruby yang diterangkan dalam Kidung Agung. Bagaimana apa yang harus kita lakukan, yaitu serangan akan ada di sini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Baru selesai masuk dalam kebaktian, kita masuk dalam renungan pagi tema wahyu di kitab Wahyu ini. Saya jangan juga merasa mengapa Pastor Josan mengatakan mengapa harus menerangkan kitab Wahyu sangat cepat dan sangat bertepatan dengan waktu. Kita di renungan doa pagi masuk setelah kita membahas kitab Yesaya, kita masuk dalam kitab Wahyu. Kitab Yesaya juga mengatakan tentang peperangan dan juga yang akan datang. Dan juga menerangkan tentang kemuliaan gereja. Gereja apa yang harus lakukan? Sesungguhnya ini juga satu perangan. Pada saat Tuhan akan datang, Dia menggunakan baju merah. Dia seorang pahlawan. Di tahun rahmat Tuhan, Dia adalah hari pembalas yang mengadakan pembalasan. Hari ini Tuhan memberi kita menjadi gereja 611. Saudara-saudari semua, kita haruslah berwaspada. Tetapi kita percaya semua jawaban dan harapan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serangan dari kuasa kegelapan itu nyata. Seperti di masa awal dari orang Kristiani, mereka menghadapi penganiayaan sangatlah nyata. Apa serangan itu? Memang ada serangan dari bumi ini, tetapi yang utama adalah serangan dari kegelapan. Pemerintah Roma mengapa melarang orang untuk percaya Yesus mengadakan kebaktian dan memaksa mereka untuk percaya kepada Kaisar Roma, menyembah mereka sebagai Allah. Ini semua adalah rencana dari iblis. Mereka dibelenggu oleh kuasa iblis sehingga mengadakan peraturan di bumi ini dengan mengadakan perintah demi peraturan demikian. Mereka seluruh dalam kuasa kegelapan, dalam kuasa iblis. Tetapi kita jangan cuma melihat di sini. Yang di kitab Wahyu kita harus melihat Yesus. Dengan percaya Yesus, bagaimana dengan Dia? Dan yang akan datang bagaimana? Allah kita Allah yang maha kuasa, yang sudah ada
yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alam kegelapan itu sangat nyata. Peperangan serangan itu sangat nyata, tetapi Allah lebih nyata lagi. Kita harus melihat bagaimana dengan nyatanya Kristus. Dia berjalan di antara 7 gereja dengan 7 bintang di tangannya. Ini rupa dari Kristus. Gereja dalam keadaan dia di sini ada penyertaan Tuhan. Jadi menghadapi serangan kegelapan, kita jangan takut, kita berdoa, kita harus terus berlingkit pada Kristus Allah yang berkuasa atas kematian dan berkuasa atas yang kekal. Segala sesuatu ada di tangannya. Dikatakan 7 bintang ada di tangannya, di tangan Kristus, dan juga 7 jemaat ada di tangannya. Dia berjalan di tengah-tengah di antara mereka, dan rupa dari Kristus juga dilihat, dan gereja juga ada di situ. 7 jemaat ada, dikatakan juga 7 kepada malaikat jemaat. Kita terus mencari dia, atau dikatakan malaikat jemaat atau pemimpin dari jemaat atau gereja. Kemenangan, pertolongan agar kita menang dari atas kegelapan. Peperangan dari mempelai. Dikatakan dalam kita telah menerangkan 3 jemaat di pasal ketiga 1 sampai dengan 6, menang atas kematian atau mengatasi kematian. Ini diberikan kepada gereja Sardis, jemaat Sardis. Bukan hanya di jemaat Sardis, tetapi seluruh jemaat harus demikian. Setiap gereja punya keperluan sendiri. Dikatakan di ayat pertama, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di hadapan Allahku. Kamu harus menulis kepada gereja di malaikat jemaat di Sardis, yaitu pemimpin gereja di Sardis. Di tangan 7 roh itu adalah 7 bintang itu adalah malaikat jemaat. Jadi kamu harus menulis kepada malaikat jemaat ini agar mereka mendapatkan pesan yang demikian. Apalagi bagi kita yang menjadi pemimpin jemaat gereja, staf gereja, ketua sel, kamu harus menerima pesan ini. Harus menang atas kematian, mengatasi kematian. Mengapa? Karena roh Allah dan 7 bintang itu ada. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Yaitu pekerjaan gereja ada di tangan Tuhan. Segala pemimpin gereja ada di tangan Tuhan. Pada saat kamu memimpin satu gereja, kamu harus berhati-hati. Kamu harus tahu kamu ada di tangan Tuhan, bahwa kamu harus percaya
Kamu di tangan Tuhan, kamu bukan di tangan setan. Kamu juga bukan di dalam tangan penjajah, walaupun dalam satu jajahan bahkan tidak memberikan satu ajaran Kristen, tetapi kamu harus tahu Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kamu harus berwaspada, berhati-hati, karena hidupmu apakah berkait dengan Kristus atau aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, engkau tidak ada hubungan dengan Kristus. Kamu sepertinya seorang Kristen, kamu jemaat Sardis, tetapi sesungguhnya rohmu mati, tidak ada hubungan dengan Allah. Rohmu mati, tidak punya Roh Kudus. Di tangan Tuhan ketujuh roh dan 7 bintang ini, kamu di tangan Tuhan. Dan Roh Kudus juga ada di situ. Adakah Roh Kudus padamu? Kamu harus bangunlah, harus berhati-hati. Hidupmu kering. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sesungguhnya masih tinggal sedikit. Sudah tidak hampir mati, tapi tidak seluruhnya yang hampir akan mati. Mereka sesungguhnya makin berjalan makin jauh, tidak punya kehidupan rohani. Semakin berjalan, semakin menuju ke arah depan, mereka dalam kuasa pemerintah Roma, mereka kehilangan hidup mereka. Dalam ajaran agama mereka hanya satu penampilan. Atau di sini terus datang ke gereja. Tetapi kita pun harus perlu sesuatu. Kamu harus menyembah Kaisar Roma. Jadi dua-duanya mereka lakukan. Karena demi hidup. Siapa yang bisa menangkan atas semua ini? Satu keluarga demi keamanan sekeluarga. Banyak alasan. Jadi mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Dalam ajaran kepercayaan mereka hanya penampilan, cuma kerangka saja. Boleh dikatakan di dalam pekerjaan mereka atau masyarakat mereka tidak berani memberitahukan bahwa dia adalah orang Kristen. Bahkan teman-teman pun tidak diberitahu kalau dia Kristen. Mereka hidup di dalam jajahan perintah Roma, sama seperti masyarakat biasa. Tetapi agama mereka tidak diperlihatkan. Mereka saat datang ke gereja dengan rahasia. Juga tidak ada orang tahu kalau dia di luar, demikian di masyarakat dia. Dia datang mendengar, mengadakan acara biasa, kemudian bye-bye. Kelihatannya hidup tetapi mati rohnya. Sesungguhnya saya melihat banyak orang demikian juga, yaitu gereja dunia ini. Tetapi saya merasa gereja 61 sangat baik.
kita ada Roh Kudus, kepercayaan kita, ajaran agama kita itu hidup. Boleh dikatakan, sebab tidak satu pun di pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dikatakan semuanya tidak ada yang sempurna. Semuanya tidak memenuhi syarat. Ya, tinggal sedikit tapi tidak seluruhnya. Ajaran Kristus cuma sedikit untuk penampilan seperti hidup, tetapi sesungguhnya tidak, apapun tidak ada, mati. Kamu ingat bagaimana engkau menerima dan mendengar dan turuti, kamu bertobat karena Kristus akan datang. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemparkan pakaiannya. Mereka akan dalam pakaian putih dan berjalan bersamaku. Ada beberapa orang yang diselamatkan dan mereka menang. Jadi kita harus menangkan dari rohani kematian. Seorang pengantin, pahlawan pengantin, mereka haruslah menang dari kematian rohani. Bagi orang lain mungkin pada sakit, mengapa Tuhan demikian? Apakah harus berubah? Apakah waktuku masih tinggal sedikit, aku harus hidup dengan baik atau berserah, atau saya menikmati hari-hariku untuk berporah, atau ada sebagian tidak, aku harus untuk disembuhkan dan mencari medis yang terkenal menggunakan berbagai cara pengobatan. Di manakah agamamu, kepercayaanmu? Di manakah Roh Kudusmu? Tidak ada. Tetapi saya melihat Pastor Ruby, dia tidak demikian. Dia sangat punya iman dan punya daya hidup. Apa yang harus dilakukan dia kerjakan. Walaupun Anda sesungguhnya kalau menghadapi kanker banyak sekali yang harus dikerjakan, dan selain mengoperasikan beroperasi, masih banyak yang harus dilakukan. Dia terus berdoa, dan minggu ini dia akan perlahan masuk dalam pelayanan lagi. Dia bukan untuk tinggal di rumah, untuk istirahat. Kami juga menyuruh dia untuk merawat tubuhnya. Tubuh itu juga penting agar memulihkan kesehatan, itu penting. Pelayanan itu bisa perlahan, tetapi dia merasa setelah dia ulang tahun, dia merasa mau untuk datang. Saya merasa Tuhan juga memberikan satu petunjuk bukti bagi dia. Pada saat dia datang mengenakan mempelai perang, mengatakan dia, waktu Tuhan itu sangat khusus sekali. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Ruby salah satu bintang di tangan Tuhan. Roh Kudus ada di dalamnya. Tuhan memakai dia. Bersamaan juga Tuhan memakai kita setiap orang. Di yang unit sub yang kedua ayat 7 sampai dengan 13. Harus menang dari penganiayaan. Pahlawan pengantin dia harus menang dari penganiayaan. Dari segi rohani, dia harus dari penganiayaan, dia harus keluar. Mengapa? Karena gereja Philadelphia dikatakan, inilah firman yang maha kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Dia adalah Kristus, dia adalah kudus, dia adalah benar, yang benar, kebenaran. Ia memegang kunci Daud. Kunci ini bila dibuka tidak, ia membuka tidak ada yang menutup, dan ia menutup tidak ada yang buka. Apa artinya? Di ke, yang menggunakan cara ini di gereja yang lama banyak menggunakan kunci ini, yaitu jangan masuk Injil. Yang dimaksud kunci Daud yaitu penginjilan. Jadi bagi yang membuka tidak ada yang menutup, dan apabila pintu Injil dibuka tidak ada yang menutup. Memang iya, tetapi kalau dikatakan cuma penginjilan ini terlalu sempit. Tetapi di sini dikatakan satu otoritas atau kepemimpinan, kunci. Dia membuka pintu. Tidak ada orang yang membuka, yang menutup. Kalau ia menutup, dia punya otoritas untuk membuka. Jadi tidak ada orang yang bisa menutup. Semua orang bisa masuk. Boleh dikatakan otoritas, kekuasaan ada di tangan Tuhan. Dia adalah yang benar, dia adalah yang kudus. Apa yang dia firmankan semua akan terjadi. Bahkan dia yang kudus, dia Allah yang esa. Hanya dia yang punya kuasa ini. Dia hanya yang menetapkan yang benar. Dia berkata kepada gereja Philadelphia, Aku tahu sekerja pekerjaanmu, aku melihat. Aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menutup firman, engkau tidak menyangkal namaku. Kamu menghadapi serangan dari pemerintah Roma, serangan dari agama dan juga keperluan. Di sini aku tahu, Tuhan berkata, aku tahu kamu masih punya kekuatan tidak seberapa. Gereja masih tinggal sedikit kekuatan. Gereja menghadapi peperangan, dia menang. Mempelai pengantin, pahlawan pengantin masih mempunyai sedikit kekuatan untuk perang. Tuhan tidak meminta kita kalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat yang sangat besar. Contohnya di dalam pemerintah Roma menghadapi serangan ekonomi dan jajahan, kita bersama untuk demonstrasi. Kita berkata tidak, atau berontak terhadap Roma, atau kita guling perintah Roma, tidak. Atau Kaisar Neko turun mengadakan demonstrasi, tidak ada. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan semua ini. Allah kita bukan Allah yang demikian. Di dalamnya ada yang benar dan mengenal. Dia tahu akan keperluan kita. Kalau kita cuma sedikit kekuatan, lakukan sedikit itu. Kalau tidak mempunyai kekuatan yang besar, jangan melakukan kekuatan yang besar. Tuhan bilang, okay. Kamu tidak menyangkal namaku. Tuhan berfirman, aku dengan kekuasaku aku membuka pintu. Tidak ada orang yang menutup. Pada saat kamu punya sedikit kekuatan mengikuti Tuhan, seberapa banyak kekuatanmu lakukan itu. Tidak perlu untuk memaksa diri sendiri. Jangan seberapa banyak yang kamu lakukan menurut kekuatanmu, Tuhan akan membuka jalan bagimu.
Dalam serangan kamu punya kekuatan yang sedikit, lakukan itu. Tuhan akan membuka pintu, membuka jalan keluar dari serangan ini. Kuasa ini ada pada Yesus. Yesus, dia akan membuka jalan keluar bagimu. Bahkan yang mengikuti aliran setan, nabi palsu, orang yang berdusta, mereka akan tersungkur di bawah kakimu. Mereka yang menyebut dirinya tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan dusta keserakahan. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena keterbatasan waktu, saya lewatkan masuk di ayat 14 sampai 22. Palang pengantin harus menang atas segala serangan. Di dalam serangan kamu harus berperang. Dalam serangan pasti ada peperangan, tapi jangan sendiri mencari perang. Seberapa banyak kekuatanmu untuk berperanglah, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Apalagi di dunia ini, kamu harus keluar dari dunia ini. Jangan mengandalkan dunia. Jangan seperti Israel yang mengandalkan Mesir. Jangan mengandalkan Asur. Jangan mengandalkan kuasa di bumi ini. Di dalam peperangan ini kita hanya mengandalkan Allah kita, karena Allah kita adalah Amin. Dia yang setia dan benar. Dia nyata. Dia benar dan setia. Allah kita, dia sungguh-sungguh yang setia dan benar. Dia permula dari ciptaan Allah. Tetapi gereja Laodikia, mereka tidak dingin dan tidak panas atau suam-suam. Apa yang dimaksud dengan gereja suam-suam? Yaitu mereka di salah satu di bumi, di dunia ini, yang salah satu mengikuti ikut Kristus. Di antara tengah-tengah mereka tidak dingin dan tidak panas. Kamu milik Kristus ya bukan? Kalau dibilang kamu milik dunia ini, dikatakan sepertinya bukan. Jadi di tengah-tengah. Maka di sini dikatakan tidak dingin dan tidak panas. Dunia sangat penting. Kita tidak berbisnis kalau kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah Raja Karsar, kita tidak bisa berdagang. Bagaimana harus ini melakukan di sini? Maka salah satu kamu akan mengandalkan mereka percaya pada Dia. Jadi di sini suam-suam kuku. Ini kuasa kegelapan di tengah-tengah, tidak dingin di tengah panas. Sesungguhnya di dunia ini kamu percayakan akan kekayaanmu, keuanganmu. Kamu tidak memberikan keamanan pada Kristus. Semuanya ditaruh berharap pada dunia. Di sini dikatakan tidak dingin dan tidak panas, bahkan dikatakan buta dan telanjang di dalam Kristus. Dalam Kristus kamu rasa punya, tetapi dalam Kristus kamu sebenarnya telanjang. Pahlawan pengantin harus menang atas dunia. Mohon Tuhan membantu kita, saudara-saudara, kita percaya kita akan menang, karena setiap pemimpin kita di dalam Kristus, di dalam tangan Kristus, dan Kristus di tengah-tengah kita. Dia adalah jawaban bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau berfirman, firman-Mu ada di antara jemaat kami, di gereja kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Allah kita.
Tuhan, segala kemuliaan keagungan bagi Engkau, karena Engkau Allah di seluruh gereja. Tuhan, kami mau tinggalkan akan kematian dari rohani kami, karena hari ini Tuhan kami harus menang atas kematian dalam rohani kami. Kita bersama berdoa untuk gereja kita, kepada pastor atau pendeta kita berdoa agar kematian rohani pergi dari setiap para gereja kita, pemimpin gereja kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, setiap hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih lewat ayat hari ini memberitahu kepada kami pengantin prajurit dikatakan harus menang dari atas kematian rohani kami. Di pagi hari ini saya demi diri saya sendiri atau bagi gereja 611, bagi staf gereja dan bagi setiap ketua sel dan juga bagi setiap staf gereja, sub gereja. Tuhan, tolonglah kami di dalam hidup kami, di dalam hidup penuh dengan lelah, sudah dingin, tidak, kami lemah, tidak berkuasa. Tuhan, ampunilah kami, karena dalam melayani Engkau Tuhan, kami tidak sabar. Bahkan kami di dalam ajaran kami hanya kerangka saja. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini lewat firman-Mu. Sekali lagi memberitahukan kami yang sebagai pemimpin. Tuhan, tolonglah kami. Yesus, bukan hanya di gereja melayani, termasuk juga para saudara-saudari kami yang sebagai pemimpin juga yang menjadi orang tua. Tuhan, tolonglah kami agar hubungan sama Engkau terhubung kembali, agar kami terus mengikuti Engkau dan segala kematian, dari kematian dengan mengandalkan Engkau kami menang dan menang lagi. Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu. Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, apapun kami tidak sanggup melakukannya. Tuhan, tolonglah kami. Saudara semua, kita berdoa untuk diri, karena kita telah dingin terhadap Tuhan. Kita agar usir segala kedingin dasar ini keluar dari kita, agar kita bersemangat kembali untuk mengasihi Yesus. Segala kecuekan kita pergi dari kita. Ya Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami, karena kami setiap orang di dalam tangan-Mu, agar di dalam kami ada Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan, tolong kami dalam perang menang dan menang lagi. Engkau Allah yang menolong kami. Tuhan Yesus, kami mengandalkan ini bersama saudara semua. Kita berdoa dalam serangan, kita saling berdoa dan juga berdoa untuk gereja-gereja, untuk gereja penginjilan Dhamma juga tidak mudah. Kita berdoa, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Di gereja harus menang, saudara-saudari harus menang. Saya melihat dalam penginjilan mereka menghadapi banyak serangan. Kita bersama berdoa untuk mereka.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, Roh-Mu dan malaikat ada setiap ada orang yang menghadapi penistaan terhadap setiap gereja yang menghadapi penindasan, setiap orang Kristiani, Tuhan, di dalam jalan kegelapan, dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami hanya fokus pada Engkau, Tuhan. Engkau berikan kami agar kami menang atas segala serangan, karena Engkau telah memberikan kuasa atas kami. Tak ada satupun kuasa kegelapan di dalam kami. Tidak Kau berikan kunci Daud kepada kuasa kegelapan. Dan Tuhan, kita bersama saudara-saudara kita bersama untuk bangkit. Perang pengantin prajurit adalah perang kita sendiri. Apa yang kita hadapi, keadaan kita, dalam agama kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita seperti yang dikatakan Pastor Joshua, ada kalanya kita berada di dunia, ada kalanya kita datang pada Tuhan, sehingga dalam hidup kita terus beradaptasi, atau kita di dalam kamu datang di renungan Papi, tetapi kamu hanya merupakan satu rutinitas. Saudara semua, adakah di dalam hidupmu kalau menghadapi satu yang daya tarik tentang agamamu, kamu mengandalkan diri sendiri, kamu juga sulit untuk menangkan salah satu yang saling menarik karena sulit kamu menghadapinya. Kamu datang di hadapan Tuhan hari ini. Saudara semua, kita mohon pada Tuhan agar kita mendapatkan kuasa ini, agar kita bisa menang atas segala perang ini, dalam mengikuti agama kita, dalam mengikuti kepercayaan kita. Seperti kita sulit untuk menghadapi salah satu, kadang kita ingin mengikuti Tuhan, tapi salah satu kita ingin mengikuti dunia. Karena keperluan atau segala sesuatu, kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita mohon pada kita mohon kuasa Tuhan ada pada kita. Katakan pada sendiri sendiri bahwa kuasa Tuhan ada di dalam, kekuatan Tuhan ada padamu. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita tahu bahwa hari ini sekarang saat yang tidak mudah. Kita menghadapi banyak ujian, percobaan. Kita menang. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau membantu kehidupan rohani dan mengambil keputusan untuk terus mengikuti Tuhan, mendekat pada Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri tentang ya Tuhan, aku mohon kepadamu agar di dalam mengikuti Engkau, dalam mengikuti apa yang Kau ajarkan kepada kami, agar kami tetap kokoh di dalam-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagi kami ya Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan, Engkau berfirman, Engkau adalah amin. Engkau saksi yang setia dan benar. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu mengasihi setiap saudara-saudari kami, bagi setiap yang berdiri dimanapun kami berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengikat segala roh yang membuat kita ragu-ragu, atau di dalam Tuhan kita tidak bisa berdiri kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus mengikat Engkau, dan dalam nama Tuhan Yesus mengambil pedang roh yang Tuhan berikan kuasa kepada kita agar putus dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang ragu dalam hidup membuat kita dingin, yang suam-suam kuku, yang tidak bisa kokoh di dalam Tuhan Yesus, seluruhnya pergi dari kita. Pergi. Allah yang amin. Amin yang amin.
imanmu masuk di dalam roh Tuhan masuk di dalammu untuk menguatkanmu agar dia di dalammu menjadi saksi yang setia dan benar. Tuhan, Engkau memimpin setiap saudara kami dalam nama Tuhan Yesus. Mendeklarasikan pintu iman ini terbuka bagi kami dan tidak ada kuasa yang bisa menutup. Tidak ada yang bisa menutup akar iman saya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan hari ini Tuhan membuka pintu hatimu. Tuhan mengetok pintu hatimu. Anakku, ikutilah aku. Anakku, ikutilah aku, mau masuk di dalam hatimu. Aku mau bersamamu. Aku memberikan aku akan duduk bersama-sama. Engkau akan duduk bersama-sama dengan aku. Karena engkau telah menang dan duduk bersamaku di atas tataku. Jagalah hati dan pikiranmu atas segala sesuatu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sangko Yesus dimi. Yesus di atas segalanya. Setiap kaki sujud menyembah, setiap mulut mengaku Yesus, aku menyembah Engkau sampai selamanya. Saudara semua, kita pejamkan mata. Roh Kudus bersama prajurit pengantin berkata kepadamu, berfirman padamu, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas 就如 tahtanya. 我得胜，在我父的宝座上与他同坐一般。 喺世界同埋 Di 神 antara 當 dunia 中， dan Tuhan. 在世界和神当中， 老底嘉教會好有表面， Gereja 老底嘉 Laodikia 教会很有表面， 其實係俾世界 dia 擄嘅。 ada 其實他已經被世界擄去， sepertinya ada, 是依靠 tetapi 世 dia 界。 direbut oleh dunia. 但係 Tetapi 神 Tuhan 同老底 berkata 嘉亦 kepada 都同我 jemaat 哋 di 講， Laodikia 但 dan 是神对老底 Laodikia dan 嘉 juga 也对 kepada 我们 kita. 说： 看啊，我站在門外叩門。 看啊，我站在 Lihat 門外 aku 叩 berdiri di 門。 muka pintu dan mengetok. 老底嘉教會有好好嘅教堂， Gereja 老底嘉教会有非 Laodikia 常好 punya 的教 gereja 堂， yang indah. 美麗的教堂， 但係耶穌唔喺入邊， Tetapi Yesus Yesus在里 tidak 面。 ada di dalamnya. Yesus di 耶穌喺 luar. 出邊。 耶穌在外面。 耶穌向老底嘉 Yesus 叩門， mengetok 耶穌向老底嘉教 pintu 會叩門， gereja 讓老底叫老底 Laodikia 嘉教會俾佢入去，佢要同佢坐喺嗰度， agar 叫老 jemaat 底嘉教會 Laodikia 讓他進 gereja 去，他要 masuk 坐在那裡， bersamanya, 同佢哋同 duduk 坐，與他 bersamanya, 們同坐，就係得勝嘅同坐。就是得勝的同坐。 duduk bersama dalam kemenangan. 佢要同佢哋 Dia 一 mau 齊坐喺 bersama 寶座 duduk 上，好似 bersama 耶 di 穌基督 atas 得勝之 tangannya 後坐喺 sebagaimana 神 Yesus 嘅 yang 寶座上一樣。 menang 他 yang 要和 duduk 他們一起坐 bersama 在寶座上， dengan 就好像耶穌基督得勝一樣，坐 di 在寶 atas 座上。 tahtanya. 神今 Yesus 日向你 Tuhan 講， hari ini 今天神向你 mengetok 叩 pintu, 門， mengetok Yang pintu Wadai gereja 向 kita, 我們教會來叩門， 向你 mengetok Kesemling dalam 向你的心 hati 靈來叩門， rohanimu.
dalam hatimu. 孩子，你願意唔依靠世界嗎？孩子，你愿意不依 Relakah 靠 kamu 世界 untuk 吗？ tidak Dandan mengandalkan ikau percaya Dandan pada ikau dunia Sen. ini, tidak mengandalkan dunia ini, hanya percaya pada 你 Tuhan dan 願意唔 mengandalkan 依靠 Tuhan. 世界嘅安全 Maukah 感 kamu 嗎？ tidak 你愿意 mengandalkan 不依靠世 kekuatan, 界的安全感吗？ rasa aman pada dunia ini? 你願意唔依靠世界嘅財富 Relakah 嗎？ kamu 你 untuk 愿意 tidak 不依靠 mengandalkan 世界的 kekayaan 财 dunia 富 ini, 吗？ Quyền kekuasaan, 权力、 ketenaran, 名譽、名誉、 kedudukan. 地位，地位，你願 Relakah 意 kamu demi Tuhan 為咗神 untuk 而放 melepaskan 下社會上一 segala 啲嘅名利 yang ada 地 di 位嗎？ masyarakat 你愿意为了神 ini 放下 akan 社会的 ketenaran, 名誉地位 kejabatan, 吗？你捉住嘅係乜嘢 kekuasaanmu? 呢？ Apa 你 yang 抓 kamu 住 pegang? 的是什么呢？ Tuhan berfirman 神同 kepada 你講，你捉住神对你乜嘢呢？说，你抓住的是什么呢？ kekayaan, 財富、财富、金錢、金钱、地位、地位、 jabatan, 快樂，快乐，定係捉住 kemewahan, 真理？还是抓 atau 住真理？ kebenaran? 捉住對神嘅信心？ Berpegang pada 对神的 iman 信心。 dengan Tuhan. 你係咪對 Apakah 神 kamu 阿 dengan 們？ Tuhan? 你是不是对 Amin. 神阿门呢？你係咪神殿 Apakah 中嘅 kamu 柱子？ di 你是 bait 不是神 Tuhan 殿中的 sebagai 柱 suku 子 guru? 呢？用信心企喺 Dengan 神嘅 iman 應許下 berada 邊， dalam 用信心站 janji 在 Tuhan. 神应许的下面， Di 喺 antara 呢兩 tengah 極 ini, 當中，在这两极当中， dunia 世界與神當中， antara 世界和 dunia 神的 dengan 当 Allah. 中，耶穌 Yesus 話：耶稣 berkata, 我知说道你 Aku 喺度 tahu 掙扎， sekarang 我知道 kamu 你正在挣 masih 扎， mempertimbangkan. 好多人都係咁。 Banyak 很 orang 多 yang 人都 demikian. 是这样。 但係 Tetapi 你開門啦， bukanlah 但 pintu. 是你开门吧，我進 Aku 入嚟 masuk 同你 dan 同 duduk 坐。我要进 bersama-sama 来与 dengan 你同坐。 你 engkau. 向我開門， Kamu 你 buka 向我 pintu 开 untuk 门吧 aku.，你唔好向世界 Jangan 開 buka 門。 你 pintu 不要 untuk 向 dunia 世界 ini. 开门。你向我 Bukalah 開 pintu 門， 你 我 untuk 就 向 俾 我 你 aku, 力 maka 量。 aku akan 我给 berikan 你力 kekuatan 量。 padamu. 我係阿門， Aku 我是 adalah Amin. Amin 我係誠 yang 信， setia 我是诚 dan 信 benar. 我係真實。我是真实。阿門誠信真實就要同你同坐， Amin 阿门 setia 诚 dan 信 benar 真实 mau 就要 duduk 与你同 bersamamu. 坐，你會得 Kamu 勝， akan 你会 menang 得胜，如同我得勝一 sebagaimana 樣。 如同 aku telah 我得 menang. 胜一样。辛苦 Prajurit 戰士啊， pengantin, 心腹战士啊， bukalah 打 pintu 開你嘅 hatimu. 心門。打開你的心門。 Gereja 六一教會啊， 611教會 線 啊， 上所有嘅弟兄姊妹 dan 同 juga 埋教會 seluruh 啊， 線 jemaat 上 di 所 dunia 有的弟 gereja 兄 di 姐妹 dunia 和 ini. 教會啊， Yesus 耶穌向 mengetuk 你叩 pintu. 門，耶穌向你敲門， Relakah 你 kamu 願意向 menutup 世界 pintu 關 untuk 門，向 dunia 耶穌 ini 開 dan 門 membuka 嗎？你願 pintu 意向 untuk 世界關門，向 Yesus 耶穌開門嗎？ agar 讓 Yesus 耶穌 masuk 入 agar 嚟，讓世界 dunia 出 ini 去嗎？ keluar. 讓耶穌進來，讓世界出去嗎？我邀請 Aku 你 mengundang 我邀請 kamu 你 dengan 用 iman 信心喺靈入 di 邊， dalam 用 roh 信心在靈 dalam 裡喺 面， 真理當中，在真理當中，將你嘅心門 Agar 打開。將你的心門打 pintu hatimu 你 dibuka. 用你嘅雙手喺呢個心嗰度放用喺度，你的雙手放在你的 Letakkan 心 kedua 上， tanganmu di hatimu dan 然後 buka 打 pintu 開你的 hati. 心門，張開你雙手，張開你的雙手，好似十字架一 Seperti 樣，就 salib. 好像十字架一樣， Buka 打開你 pintu 嘅心， hatimu. 打開你的心門， Buka 張開你嘅 tangan. 雙手，張開你的雙手， Rentangkan tanganmu. 願意走基督嘅道路，願意走基督的道路， 面對整個嘅世界。面對整個世界。 Kamu 你願意與耶穌一齊行， untuk 你願意 berjalan 與耶穌 bersama 一同 Kristus. 行， Yesus 耶穌要 Yesus 與 mau 你 duduk 同坐， bersamamu. 耶穌要與你同坐， Yesus menang. 耶穌得勝，耶穌得 Kamu 勝， pun 你 menang. 都得勝。你也得勝。 Aku dalam nama 我 Tuhan 奉耶穌基督嘅 Yesus 名，我奉耶穌基督的名， mohon Roh Kudus 求聖靈將火煉嘅金子就係信心放喺你入 emas 邊， yang telah 求耶 diuji 穌將 dengan 火煉的金子，就 api 是信心 emas 放在 ada 你 di 裡面， dalammu agar kamu Kêu你富足。 diberkati. 叫你富足，又叫你 Agar 有 juga 好 kamu 行為 punya，叫你有好行為，叫你 agar 不至 kamu 於 tidak 赤 lagi 身露體， telanjang 叫你不至於赤身露體， 又 dan 俾你 memberikan 眼藥， 又 obat 給你 untuk 眼藥， matamu
yaitu 就係聖靈 kuasa 嘅 Roh 能力， Kudus, 就是聖靈的 agar 能力， matamu 叫你嘅 bisa 眼睛 melihat. 能夠看見。叫你的眼睛可以看見。 Aku dalam nama 我 Tuhan 奉耶穌 Yesus 基督嘅名，我奉耶穌基督的求聖名，靈將信 mohon Roh 心、 Kudus 求聖靈 agar 將信心、好嘅行為 好的行 kelakuan 為 yang baik 同埋聖靈嘅 dan 能力 和 kuasa 聖 Roh 靈的能 Kudus 力放喺你入邊， diberikan 放在 kepadamu. 你裡面， 領受， 領受， Agar 讓 Roh 耶穌 Yesus 進入 masuk 你 di 心 dalam 中， 讓 hatimu 耶穌進入你 dan 喺你 的心 心 中， 中 menjadi 作 raja 王。在 di 你心 dalam 中作 hatimu. 王。 Aku 我 dalam 奉耶 nama 穌嘅 Tuhan 名 Yesus 宣告， merdeka 我奉耶穌的 rasikan 名 anak 宣告， kepada 孩子， kamu 當你走 berjalan 十 pada 字架嘅 jalan 道路， 當 salib 你 ini 走十字 bersama 架 與 dengan 耶 的 穌 道路， 基督 與 同 耶 行， 穌基督 berjalan 同行， bersama Yesus Kristus 掌 kamu 管天下萬物 ya 嘅 Allah 主， yang 掌管天 berkuasa 下萬物的 atas 主， segala 掌管 sesuatu 命運 Allah 嘅 yang 主， 掌 berkuasa 管命 setiap 運的 掌 主， 管人類歷 掌 史 管 Allah 嘅 yang 人 主， 類 berkuasa 歷 atas 史的主， sejarah 佢 dia 要 akan 讓你 memberi 得勝， kemenangan 他要讓你 kepadamu 得勝， bahkan 且坐喺 sang 王 penduduk 嘅位 sebagai 份 並 嗰 且 度， 坐在王的位份 基督 上， 嘅榮耀 基 要 督 喺 的 你， 榮耀就在你 你 裡 必 面， 定得勝。 你必定得 雖 勝。 然世界有艱難， 雖然世界有艱 但係 難， 神嘅恩典同時臨到 但 你， 是神的恩典同時臨到你， 因為耶和華係戰士， 因為耶和華是 耶 戰 和 士， 華係賜恩俾 耶和 你。 華賜恩給你， 奉耶穌基督嘅名宣告， 奉耶穌基督的 孩 名 子， 宣告， 你 孩 大 子， 大嘅得勝， 你大大的得 主與 勝， 你同在。 主與你同在，祝福你，奉耶穌基督的名， 阿們，我將榮耀歸俾神。 把榮耀都歸給神。 Kita